Bab 11, Peningkatan Cepat. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Seni bela diri itu 10 beratnya, masing-masing dapat meningkatkan kekuatan 100 kg. Aku memiliki 6 atau 700 kg kekuatan dalam satu pukulan. Bersama dengan peningkatan 2 seni bela diri, aku seharusnya dapat membunuh 3 monster dan di bawahnya. Yesuan berkata, itu untuk bersiap pergi. Tidak ada yang berharga pada babi hijau ini, seluruh tubuhnya diperkirakan lebih dari selusin perak. Namun, pada saat ini, langkah kaki Yesuan tiba-tiba berbisik, sistem fagositosis dapat menelan semua hal, dapatkah mayat monster ini ditelan? Dia berjalan kembali, lalu berlutut dan membuka mulutnya. Benar saja, tubuh babi hijau itu mulai menyusut dan ditelan olehnya. Aku benar-benar bisa menelan, dan ada manfaat spiritual, haha. Kalau begitu aku bisa membunuh monster, bisakah kamu meningkatkannya? Yesuan sangat gembira, ini adalah saluran peningkatan untuknya. Namun, level babi hijau ini terlalu rendah, dan kekuatan sistem fagositosisnya tidak banyak, sehingga Yesuan tidak dapat menghitungnya. Pada akhirnya, dia harus mengambil tubuhnya untuk menjual uang, atau menelannya langsung. Dia tidak tahu mana yang lebih hemat biaya. Namun, fagositosis langsung jelas lebih nyaman. Hei, cukup canggung melahap dengan mulutmu. Jika kamu ditemukan, kamu mungkin akan dibunuh sebagai monster. Atau dapatkan 3 poin untuk menelan poin lebih awal, jadi Anda dapat mengubah tangan Anda untuk menelan, dan Anda dapat menelannya dengan tangan. Yesuan menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, dia berada di sistem menelan dan menemukan banyak hal baik. Selain latihan dunia, ada hal-hal lain, seperti sihir, dendam, tetapi keterampilan ini membutuhkan darah khusus, seperti darah penyihir. Yesuan berpikir itu masih menjadi masalah. Ini semua adalah fiksi ilmiah. Bagaimanapun, ini adalah dunia fantasi. Terlalu ilegal untuk mengubah hal-hal ini, atau mengubah seni bela diri. Dia berjalan sendirian di depannya dan membunuhnya ketika dia bertemu monster itu. Monster tingkat ketiga macan tutul hitam, jemput aku. Monster tingkat kedua bertaring serigala, juga pukul aku. Petik 2. Binatang monster tingkat ketiga. Yesuan mendidih di sekujur tubuhnya, karena setiap kali dia membunuh monster, kekuatannya akan tumbuh, yang persis sama dengan peningkatan monster pembunuh dalam permainan. Namun, sistem fagositosis tidak maha kuasa. Bola emas itu hanyalah sebuah dantian. Kekuatan spiritualnya tidak terbatas. Jika Anda kehabisan cahaya, Anda harus duduk dan menjalankan latihan untuk memulihkan kekuatan spiritual Anda. Dalam waktu sehari, Yesuan terbunuh di pegunungan ke-6. Ada banyak monster tingkat ketiga dan keempat di sini, dan dia juga lebih cepat naik. Jika kamu melaju dengan kecepatan ini, kamu seharusnya bisa menembus ke tahap tengah kelima dari seni bela diri dalam 3 hari. Yesuan memperkirakan dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa akan membutuhkan 500.000 yuan untuk meningkatkannya. Sekarang di pegunungan Lianyun 18 ini, hanya butuh 4 hari, dan sekitar 100.000 yuan perak diperoleh setiap hari. Tentu saja, ini untuk menukar pembunuhan binatang buas dan perak keduanya. Jika kamu benar-benar ingin masuk dan menghasilkan uang, diperkirakan kamu akan mendapatkan kurang dari 10.000 yuan dan kamu akan keluar. Bagaimanapun, prajurit umum akan memotongnya setelah membunuh monster itu, dan kemudian menutupnya. Setiap orang tidak akan membawa terlalu banyak parsel. Jika barang-barang penuh, mereka harus kembali dan menjualnya. Ini adalah beberapa hari. Oleh karena itu, perak masih relatif sulit diperoleh, tetapi Yesuan lebih nyaman. Pada titik ini, Yesuan sedang beristirahat di pohon, melihat hal-hal baik dalam sistem fagositosis untuk menyelesaikan masalah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba embusan angin menarik perhatiannya. Ada sesuatu. Yesuan segera duduk, dan tangan kanannya diletakkan di pedang produk berikutnya, mendengarkan dengan saksama. Hutan di malam hari lebih berbahaya. Kebanyakan orang menghabiskan malam di pohon dan jarang bergerak di hutan. Selain itu, Yesuan juga dapat mendengar bahwa angin dan rumput ini tampaknya adalah suara yang disebabkan oleh binatang buas. Oh lala, ada suara tidak jauh dari sana. Yesuan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihatnya, tetapi karena sekelilingnya terlalu redup, aku tidak dapat melihat monster apa itu. Suara itu semakin dekat dan dekat. Monster ini baru saja datang ke arah Yesuan. Namun,
Ketika muncul di bawah mata Ye Xuan, itu juga membuat bentuk tubuh yang terakhir bergetar. Oh, aku seekor Siberian Husky. Ternyata itu adalah ular piton besar. Ye Xuan melihat bahwa ini adalah monster, ular piton besar sepanjang 3 meter, yang radius tubuhnya lebih cepat dari paha Ye Xuan. Ini tampaknya sisik putih, dan setelah dewasa adalah monster tingkat keempat. Ye Xuan mengenalinya. Monster tingkat keempat, meskipun lebih kuat, hanyalah prajurit dari puncak keempat seni bela diri. Ye Xuan adalah seni bela diri terpenting kelima, dan seni bela dirinya lebih maju, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk dihadapi. Sisik putih ini tampaknya tidak melihat Ye Xuan, tepat di bawahnya. Ini adalah monster tingkat keempat pertama yang saya temui. Setelah membunuhnya, saya kira itu bisa meningkat banyak, bunuh. Ye Xuan mengepalkan gagang dan tiba-tiba mengeluarkan pedang, lalu langsung menuju sisik putih. Meskipun dia belum mempelajari ilmu pedang apapun, dalam kasus penekanan level, tidak menjadi masalah untuk membunuh sisik putih ini. Hai, namun, yang tidak diduga Ye Xuan adalah pedangnya berjongkok di sisik-sisik putih, dan mengeluarkan suara yang tajam. Tidak ada yang patah. Apa? Ye Xuan terkejut, sulit, dia mengakui monster yang salah. Tidak mungkin, aku tidak bisa mematahkan pedang dengan sekuat tenagaku. Ye Xuan tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sisik-sisik putih ini memiliki kilau hitam, hanya karena itu adalah pohon, jadi dia tidak menemukannya. Sisik putih diserang, dan segera berbalik, dan membuka baskom darah dan menggigit leher Ye Xuan. Melalui metode tinju belakang, banteng itu terkejut. Tangan kiri Ye Xuan menjadi pukulan dan menghantam langsung ke dagu sisik putih dan memukulnya kembali. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengeluarkan pedang dan berjongkok di bagian aslinya. Hei, pedang kedua masih tidak mematahkan pertahanan sisik putih. Aneh, ini bukan sisik putih biasa. Ye Xuan bingung. Pada saat ini, dia memiliki pedang lagi. Kali ini, itu adalah duri. Pedang itu menusuk ke celah antara sisik-sisik putih, dan suara renyah menyebar, menghancurkan pertahanan. Selama kamu dapat menghancurkan pertahananmu, maka aku akan membunuhmu. Ye Xuan sangat gembira. Sisik putih ini tidak terlalu kuat, tetapi sisiknya sangat keras, tetapi tangan Ye Xuan beruntung memiliki peralatan tangan bawah yang dapat menyerang sisik putih. Kalau tidak, dia harus meninju ular piton itu. Beberapa putaran ke bawah, sisik putih juga ditusuk oleh Ye Xuan, dan saat berikutnya, ternyata sudah sepi. Mau pergi, tidak semudah itu. Ye Xuan bergegas untuk mengejar, tetapi dia tidak berani membuat terlalu banyak gerakan. Lagi pula, beberapa monster adalah aktivitas kelompok malam. Jika terkena, itu bisa merepotkan. Di sini ada hutan. Meskipun tubuh sisik putih itu besar, kecepatannya tidak lambat, dan ia berjalan di sekitar pohon, membuat Ye Xuan pusing. Hei, si sial itu tampaknya tidak tertarik pada pedang, jadi pedang itu tidak terlalu cemerlang, kalau tidak aku akan mati. Ye Xuan tidak berdaya, si sial itu tidak tertarik pada pedang, tetapi ia menganggap pedang itu sangat tampan. Pada saat ini, Ye Xuan juga berpikir dalam hatinya, apakah Anda ingin mengubah titik itu menjadi seni bela diri 5 produk? Ia ragu-ragu karena titik melahapnya tidak begitu bagus. Namun, ia berpikir bahwa tubuh berkulit putih itu bernilai setidaknya 10.000 yuan, dan ia mengambil keputusan. Ia dengan cepat mencari menu sistem fagositosis dan akhirnya memilih seni bela diri. Apakah Anda menghabiskan sedikit titik melahap untuk ditukar dengan pedang? Sistem meminta, ya. Ketika Ye Xuan menjawab dalam benaknya, sistem mengurangi titik melahap titik itu. Kemudian, sebuah gong terpantul di benaknya, yaitu pedang bela diri. Di luar, Ye Xuan masih mengejar sisik putih, tetapi dalam benaknya, Ye Xuan telah menghabiskan waktu yang lama. Benar saja, setelah latihan, aku mengembalikannya sebentar, biarkan aku mengikuti cahaya dan bayangan pedang, dan tampilan keterampilan permainan, haha, ular besar, jangan pergi. Ye Xuan sedikit bersemangat. Dengan ranah kelima seni bela dirinya, menggunakan Wu Pinwu, dia pasti bisa membunuh sisik putih ini. Segera, dia mengepalkan pedangnya dan kemudian mengayunkan pedang. Angin bertiup kencang. Kekuatan spiritual yang sangat penting menyapu pedang, dan langsung menyapu beberapa meter, berjongkok di tubuh sisik putih. Pada saat itu, sisik putih terbagi menjadi dua dan pecah menjadi dua bagian. Namun, karena penglihatan yang redup, akurasi Ye Xuan tidak tinggi,
dan sisik putih hanya patah di bagian ekor. Kali ini, sisik putih melarikan diri dengan lebih cepat. Konsumsi seni bela diri Wupin benar-benar besar. Pada puncak periode itu, saya menggunakan 10 kekuatan spiritual untuk memperkirakan bagian bawah. Sekarang saya hanya dapat menggunakan 2 atau 3 kali. Ye Xuan memikirkannya, hanya menginjaknya. Seni bela diri tubuh Ye mengejarnya. Angin bertiup, bunuh aku. Cahaya Ye Xuan dingin dan dia tiba-tiba keluar dengan pedang. Pita itu menyala dan suara renyah naik. Kali ini, kepala ular berkulit putih itu terbelah menjadi 2 bagian dan mati dalam sekejap. 5 seni bela diri benar-benar kuat. Ye Xuan berjalan pergi dengan terkejut, dan kemudian langsung menelan tubuh 3 sisik putih itu. Ketika dia melihat besarnya kenaikan, dia juga menunjukkan ekspresi puas, bergumam, tidak buruk. Sisik putih ini setara dengan 20 atau 30 monster tingkat ketiga. Jika kamu memiliki lebih dari beberapa, maka itu akan lebih baik. Setelah memakan mayat sisik putih, Ye Xuan juga ingin mencari tempat untuk terus beristirahat, tetapi saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah gua di depan. Gua? Apakah sulit untuk menjadi sarang sisik putih ini? Hatinya mengembun, dan tampaknya sisik putih ini terancam, yaitu, dia ingin melarikan diri ke sarang, tetapi dia tiba-tiba dibawa oleh Ye Xuan di sarang. Karena ada sarang, mungkin ada sisik putih lain di dalamnya, karena dia mendengar bahwa sisik putih umumnya adalah 2 orang yang hidup bersama, dan jika ada 1, itu adalah rejeki nomplok. Aku bisa menggunakan ledakan itu lagi 2 kali, dan jika aku tidak menggunakannya, aku bisa mengalahkan sisik putih dan melarikan diri. Baiklah, mari kita pulihkan kekuatan spiritual terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Ye Xuan sudah memutuskan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sebotol ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Hanya ketika dia membunuh sisik putih, itu hanya batas atas kekuatan spiritual. Dia mengambil ramuan obat dan dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya dengan bantuan Ye Jiagong. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan memasuki gua. Gua ini tidak besar, tetapi yang membuat Ye Xuan bertanya-tanya adalah bahwa di kedalaman gua ini, tampaknya ada sesuatu yang samar. Mungkinkah ada hal-hal baik? Ye Xuan memiliki beberapa harapan. Selain monster di alam liar, masih ada beberapa harta alam, yaitu bahan baku yang digunakan untuk memurnikan ramuan obat. Ye Xuan berjalan sebentar di dalam gua. Kemudian dia mendengar gerakan aneh, yang merupakan suara sisik putih. Masih ada sisik putih Mang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, lalu datang ke sudut dan menyelinap kepalanya. Benar saja, ada sisik putih di kedalaman gua, dan sumber cahayanya adalah batu yang melilit bagian tengah oleh sisik putih. Batu yang memancarkan cahaya hitam itu tampaknya adalah sejenis biji. Sisik-sisik putih menjadi sangat keras, dan tampaknya terpengaruh olehnya. Ye Xuan melihat petunjuk itu sekilas. Saat itu, dia hanya mencabut pedang dan bergegas keluar. Namun, saat berikutnya, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Sisik putih ini tampaknya jauh lebih besar daripada sisik putih yang telah dia bunuh. Bahkan tubuhnya mencapai 5 meter. Hei, melihat manusia menerobos wilayah mereka sendiri, kalajengking sisik putih ini juga meludahkan huruf ular, dan berenang langsung ke arah Ye Xuan. Melihat sisik putih besar ini, mulutnya melebar dan dia bergegas ke arahnya. Ye Xuan juga merupakan kilatan cahaya. Itu adalah ledakan di kepala ular. Hei! Pedang itu menghantam sisik putih itu, dan mengeluarkan suara tajam seperti logam. Kali ini Ye Xuan menyerang tanpa benar-benar menghancurkan pertahanannya. Itu tidak bagus, itu monster tingkat kelima. Ye Xuan langsung bereaksi, dan sisik putih ini mungkin adalah seni bela diri tingkat menengah kelima, atau sisik putih dari puncak kelima seni bela diri. Ketika Ye Xuan berbeda, sisik-sisik putih itu sudah menukik di sampingnya, lalu menggigitnya. Untungnya, dedaunan bereaksi lebih cepat, dan kakinya dicabut terlebih dahulu, kalau tidak pahanya akan terkikis oleh taring sisik-sisik putih itu. Ye Xuan terkejut dengan kekuatan sisik putih ini, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi berpikir dengan tenang. Sekarang, hanya ada 2 cara untuk pergi di depan matanya. Pertama, segera berbalik dan lari dengan kekuatan penuh. Kedua, cepat-cepat melewati sisik-sisik putih itu, lalu telan batu hitam yang bersinar itu. Jika berjalan dengan baik, dia mungkin dapat langsung meningkatkan ke tengah kelima seni bela diri,
sehingga kekuatan spiritual mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan sisik putih. Namun, ini adalah risiko besar karena dia tidak tahu apa batu itu. Jika dia tidak dapat meningkatkannya, maka dia dalam bahaya. Lupakan saja, lihat batu ini bukan hal yang umum, bertarung. Ye Xuan membuat catatan di dalam hatinya, menginjak ular itu secara langsung, dan kemudian membantingnya dengan keras. Kemudian, seluruh orang bergegas menuju batu hitam. Hei, sisik putih juga merupakan niat Ye Xuan, dan Santou mengejar masa lalu. Tapi itu adalah langkah yang lambat. Ketika Ye Xuan mendarat, batu hitam itu sudah ada di tangan Ye Xuan, dan kemudian dia langsung ditelan olehnya. Tuan rumah menelan konsentrat kalajengking hitam dan memperoleh 5 poin fagositosis. Hei, tuan rumah berhasil menembus seni bela diri tingkat menengah kelima. Pada saat itu, napas Ye Xuan sedikit lebih kuat, dan kekuatan tubuhnya juga meroket. Hei, ketika dia melihat barang-barangnya sendiri, Ye Xuan memberikannya kepadanya. Dia segera membuka mulutnya dan menggigit kepalanya ke arah kepala Ye Xuan. Dia sepertinya ingin menelan Ye Xuan secara langsung. Anginnya mengamuk. Ye Xuan mengambil pedang panjang di tangannya, dan pedang yang lebih ganas menghantam dari sebelumnya, dan langsung melintasi tubuh sisik putih. Oh, suara teredam menyebar, kepala sisik putih terbang, dan tubuhnya terpisah. Paku, melihat kepala ular yang bergerak dan tubuh ular di tanah, Ye Xuan juga menyeka keringat dingin. Tampaknya dia sedang berjudi, dan batu hitam itu benar-benar hal yang baik. 5 poin melahap poin, yang berarti bahwa harga batu hitam sekitar 5 juta dan 2 perak. Hewan yang menjijikkan, kepalanya diremukkan, dan tubuh serta kepala ularnya akan bergerak. Jika tidak hati-hati, Anda akan digigit. Ye Xuan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ular adalah makhluk yang aneh. Jika tubuh dipisahkan sebagian dari keseluruhan, ia dapat mempertahankan fungsi motorik aslinya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, lidah pemenggal juga dapat dikondisikan, membuka mulut atau meludahkan ular. Sekarang, Ye Xuan sudah memiliki 5 poin melahap. Dia langsung menghabiskan 3 poin untuk menelan poin sebagai ganti keterampilan yang disebut melahap. Di masa mendatang, selama Anda menyentuhnya dengan tangannya, Anda dapat menelannya, yang sangat praktis. Selain itu, menelan ini dapat ditingkatkan untuk menelan suatu area. Tidak hanya itu, titik menelan juga dapat digunakan untuk mengubah ruang, yang mirip dengan cincin Qiankun, tetapi jauh lebih aman daripada cincin Qiankun. Ye Xuan meletakkan tangannya di atas ular yang masih berayun, lalu menelannya, dan kemudian pedang lain menusuk kepala ular dan menelan kepala ular itu. Benar saja, itu adalah monster tingkat kelima, yang telah meningkat pesat. Ye Xuan mengangguk puas. Awalnya, dia hanya membutuhkan sekitar 500.000 yuan perak untuk menerobos. Sekarang dia telah memperoleh 5 juta 2 konsentrat ketan hitam, yang memungkinkannya untuk langsung menerobos ke tengah kelima seni bela diri. Selain itu, saat ini, dia masih jauh dari puncak kelima seni bela diri. Saya khawatir itu tidak jauh lagi. Memakan sistem, itu benar-benar hal yang baik. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan ini terlalu besar. 5 juta yuan dan 2 perak cukup untuk melatih orang biasa ke tempat ke-6 dalam seni bela diri. Setelah menyelesaikan kekacauan itu, Ye Xuan juga berbalik, tetapi tidak ada yang ditemukan. Kemudian dia meninggalkan gua dan menemukan pohon untuk beristirahat di hutan di luar. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Keesokan harinya, Ye Xuan bangun pagi-pagi dan terus berburu. Sekarang dia berhasil menembus seni bela diri tingkat menengah kelima, dan hampir berhasil menembus puncak seni bela diri tingkat kelima, jadi dia ingin kembali ke Yuncheng setelah terobosan. Setelah tangan melahap, Ye Xuan juga mampu membunuh monster itu. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Kakak, ketika aku keluar untuk mencari kenyamanan, aku menemukan seorang anak membunuh seekor sapi lapis baja. Namun, saat berikutnya, sapi lapis baja itu menghilang. Di sebuah hutan di pegunungan Lianyun ke-18, seorang pria kurus berlari ke sebuah pisau dan berkata, "Apakah itu hilang? Apakah kamu melihat bunga-bunga itu?" Pisau itu canggung dan bertanya dengan sedikit aneh. "Tidak, sapi lapis baja itu adalah monster tingkat ketiga, jauh lebih besar dari kita berdua." "Aku tidak akan salah," pria kurus itu berkata dengan serius. "Tiba-tiba menghilang, jika kamu tidak salah, maka hanya ada satu kemungkinan." Mata pria berpisau itu tiba-tiba menyala,
berkata, cincin Qiankun. Pria kurus itu juga buru-buru mengangguk, ya, benar, hanya cincin Qiankun yang bisa melakukannya. Kakak, kali ini kita mendapatkan harta karun, dan bahkan seseorang memiliki cincin. Cincin Qiankun, tetapi benda yang sangat berharga, dunia pada dasarnya pernah mendengarnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Sebelum perlindungan hukum Tian Yuanzong, ada satu di tangan Yu Jin, tetapi asal-usul orang ini sangat misterius. Benar juga memiliki cincin Qiankun. Selain itu, bahkan sekte sektarian mungkin tidak memiliki cincin, tetapi tampaknya itu adalah anak kecil yang datang ke Lien 18 di pegunungan. Ini agak tidak mungkin. Apakah kamu yakin bahwa anak itu telah kehilangan sapi lapis baja? Pria berpisau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Aku mengambil jaminan kepala, aku sama sekali tidak salah, dan, kakak, kita masih melakukan lebih sedikit hal semacam itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini, itu tidak sebagus. Pria kurus itu mengerutkan kening dan memilih. Oke, lakukan dia. Pria pisau itu juga terkesan, dan sepotong Qiankun sepadan dengan harganya. Jika mereka benar-benar dimenangkan oleh mereka, mereka pasti bisa menjadi kuat. Adapun anak laki-laki di mulut pria kurus itu, sebenarnya adalah Ye Xuan, dan dia secara tidak sengaja terlihat oleh pria kurus itu ketika dia menelan tubuh monster itu. Segera, mereka berdua mengambil senjata dan mengejar masa lalu. Namun, saat ini, Ye Xuan masih mencari monster berikutnya untuk diburu, tetapi saya tidak tahu apakah bahaya sudah mendekatinya. Nah, jejak kaki. Ye Xuan, yang sedang mencari mangsa, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Seketika, alisnya berkerut, lalu menoleh dan melihat dua sosok mengikutinya keluar dari hutan. Kedua orang ini adalah pria kurus dan pria pisau. Adik kecil, tolong tinggal. Melihat Ye Xuan menemukan bahwa pria kurus itu juga berteriak, dan kemudian berlari sepanjang jalan. Alis Ye Xuan menegang. Dia melihat keduanya dan menemukan bahwa usia mereka sekitar 40 tahun. Mengenai kekuatan, mereka tidak dapat melihatnya. Berhenti. Ye Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk menghentikan pria kurus itu agar berhenti. Meskipun dia belum lama datang ke dunia, setelah ingatan tentang orang yang tidak beruntung itu, dia bukanlah burdok yang baru saja memulai debutnya. Di hutan belantara ini, sering terjadi beberapa hal yang tidak selaras, seperti membunuh orang dan memenangkan harta karun. Apakah kamu punya sesuatu? Ye Xuan menatap pria kurus yang berhenti 20 meter di depannya dan bertanya dengan suara keras. Pria kurus itu menunjukkan ekspresi manusia dan hewan yang tidak berbahaya, lalu berkata, adik kecil, beginilah masalahnya, peta kita hilang secara tidak sengaja, jadi saya ingin bertanya kepada adik kecil, apakah Anda memiliki peta Gunung Lianyun 18 tambahan? Peta. Mendengar pertanyaan ini, alis Ye Xuan juga mengendur. Kemudian dia mengambil sepotong kulit domba dari lengannya dan melemparkannya ke kakinya. Dia berkata, dua kakak laki-laki, pergi keluar, saling membantu adalah benar, peta yang saya taruh ini, Anda bisa menunggu saya kembali dan mengambilnya. Setelah selesai, dia hanya berbalik dan pergi. Jika kedua pria itu benar-benar meminta bantuannya karena mereka kehilangan peta, dia akan dengan senang hati membantu karena dia masih memiliki peta alternatif. Tetapi jika kedua orang itu ingin tidak mau kepadanya, itu masih jauh dari baik, Bu, anak ini sangat waspada. Bungkusan di belakangnya jelas berisi pakaian. Pasti digunakan untuk menyembunyikan telinga orang. Pria kurus itu berkata dengan hati-hati. Ya, tapi pedangnya, aku khawatir harganya mahal, seharusnya itu produk berikutnya. Pisau-pisau dari pisau itu juga sangat menyeramkan, dan sekilas terlihat. Kalau begitu kita, pria kurus itu berkedip. Produk berikutnya, tetapi nilainya 100.000 perak, dan mereka memasuki Gunung Lianyun 18 sekali, itu hanya 2 perak. Membunuh seseorang, mendapatkan $1 juta, bahkan jika tidak ada cincin, itu adalah keuntungan besar. Menyelinap, ketika dia tahu, dia akan segera membunuhnya dan tidak memberinya kesempatan. Pria, pisau mengencangkan pisau besarnya. Itu bagus. Pria kurus itu mengangguk dan kemudian menurunkan langkah kakinya. Mereka memperkirakan bahwa Ye Xuan baru berusia sekitar 15 tahun. Bahkan jika yang terakhir adalah anak dari keluarga tertentu, itu umumnya seni bela diri terpenting ketiga. Mereka berdua, yang satu adalah seni bela diri tingkat menengah keempat, dan yang lainnya adalah seni bela diri tingkat puncak keempat. Mudah untuk membunuh Ye Xuan,
tetapi karena kehati-hatian, mereka sepenuhnya berkomitmen pada setiap pertempuran. Berbalik, Ye Xuan juga berlari sebentar, lalu merasa ada yang tidak beres, dan segera berbalik. Saya melihat bahwa pria kurus dan pria pisau itu melesat keluar dari kecepatan dan bergegas menuju diri mereka sendiri. Orang baik, benar-benar ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun. Nenek, jangan berpikir bahwa saya pengganggu, karena kamu ingin mati, maka saya tidak keberatan mengambil pisau untuk kamu. Ye Xuan sangat marah sehingga meskipun dia belum bunuh diri, yang malang itu telah membunuh banyak bandit, dan ini masih dunia daging yang lemah. Jika kamu tidak membunuh, kamu akan dibunuh oleh orang lain. Segera, Ye Xuan mencabut pedang dan bersiap untuk bertarung. Dia dapat melihat bahwa keduanya harus menjadi seni bela diri terpenting keempat, dan dia harus mampu mengatasinya. Seni bela diri itu 10 kali lipat, dan setiap terobosan besar adalah peningkatan yang hebat. Tetapi setiap bobot memiliki 3 alam kecil. Kesenjangan ini tidak terlalu jelas, jadi seringkali ada beberapa jenius yang ditantang untuk mengatasi kesulitan. Sekarang, meskipun Ye Xuan memiliki kerugian dalam hal jumlah orang, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada keduanya. Ketika keduanya tidak dekat, dia langsung menyerang. Beberapa pedang biasa berteriak pada kedua pria itu, dan kekuatan pedang ini tidak kuat, jadi mereka tersebar oleh dua pria. Namun, wajah kedua pria itu juga menjadi pucat dan pucat. Mereka, lihat Ye Xuan, jika kamu tidak melakukannya, kamu bisa membunuhnya. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Xuan sangat tidak biasa, hanya beberapa dari mereka yang begitu marah sehingga tidak seorang pun dari mereka mampu melancarkan serangan seperti itu. Hantu malang itu juga jenius. Ada beberapa pendapat tentang pertempuran itu. Meskipun wilayahku lebih tinggi dari yang lain, jumlahnya tidak dominan. Oleh karena itu adalah cara terbaik untuk membiarkan pihak lain mengurangi situasi secara instan. Ye Xuan menatap mereka berdua yang terbang cepat, dan bergumam dalam hatinya. Segera, dia mengarahkan pandangannya pada pria kurus itu, karena dialah yang relatif lemah di antara keduanya. Coba trik ini, ketika pria kurus itu hanya berjarak 10 meter dari Ye Xuan, yang terakhir juga langsung bergegas keluar, mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat langsung menerobos udara dan menghantam pria kurus itu. Angin bertiup kencang. Apa? Hati-hati. Pria pisau itu berteriak dengan mata terbelalak, dan dia bisa melihat bahwa gerakan ini tidak berbeda. Panggil, aku melihat kilatan dingin, angin bertiup langsung melewati tubuh pria kurus itu, kaki pria kurus itu juga merupakan refleks bersyarat, lalu dia merasakan perasaan teduh. Hei, tubuh lelaki kurus itu terbelah menjadi dua bagian oleh angin, lalu jatuh ke tanah. Meskipun ia tidak mati dalam sekejap, ia tidak jauh dari itu. Kakak kedua, mata lelaki itu merah, dan ia menoleh dan menyerang Ye Xuan. Ia melambaikan beberapa pisau di tangannya dan membantingnya, siap untuk mencabik-cabik Ye Xuan. Namun, ini hanya untuk menghantam batu. Serangga itu kecil, anginnya mengamuk. Kaki Ye Xuan adalah saat berikutnya, dan dua ledakan keluar dalam sekejap, dan semua penembak jitu pisau itu dikalahkan. Anda harus tahu bahwa ia adalah seni bela diri menengah kelima, dan ia masih menggunakan 5 seni bela diri. Bahkan jika pisau dan orang-orang itu menghancurkan 10 kalajengking dalam sekejap, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghentikan ledakan. Tidak bagus. Pria di jantung pisau itu berteriak, buru-buru memutar tubuhnya, siap untuk menerobos celah-celah kedua ledakan itu. Namun, sudut-sudut kedua ledakan itu sangat hancur, dan bahu kanannya juga terhapus. Untungnya, itu hanya luka kecil. Luka tidak mempengaruhi pertarungan berikutnya. Namun, ketika pria yang melihat pisau itu menghantam sosok yang tiba-tiba melintas di depannya, tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia hanya melihat sekilas, tetapi melupakan Ye Xuan yang bisa bergerak. Pada titik ini, Ye Xuan telah mencabutnya di depannya, dan tiba-tiba keluar dengan pedang. Ledakan itu adalah 3 duri berturut-turut. Engah, engah, engah. 3 suara teredam menyebar, pisau kemeja hijau pria itu telah diwarnai merah, dan Ye Xuan langsung menusuk duri itu, tetapi dia juga mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, berhasil menghindari kuncinya. Anak nakal, aku ingin membunuhmu. Pria berpisau itu berteriak, dan pisau besar itu melambai, dan sepertinya ingin menghancurkan kepala Ye Xuan. Menghadapi pisau ini, Ye Xuan juga mendengus, kaki kanannya tiba-tiba bergerak mundur, dan seluruh orang itu tenggelam. Ye Xuan bisa mendengar angin bersiul di atas kepalanya.
Pisau dari pisau itu menyapu kepalanya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya sekali lagi mengembun di tangan kanannya. Ledakan itu memiliki 3 tusukan berturut-turut. Engah, engah, engah. Pria berpisau itu terluka lagi, dan kali ini, lukanya masih di paha. Untuk memaksimalkan kerusakan, Yesuan juga merupakan bagian yang sama dari 3 pedang. Meskipun lukanya tidak dalam, itu untuk memotong arteri paha pria. Itu tidak baik. Wajah pisau itu sudah tenggelam ke dasar lembah. Arteri paha adalah tempat utama. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan mengancam jiwa. Terlebih lagi, saat ini, masih dalam pertempuran, jika dia tidak menyelesaikan Yesuan sesegera mungkin, aku takut dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Mati. Pria pisau itu tidak lagi berhasil mengangkat pisau besar dan sejajar dengan kepala Yesuan. Mengapa gerakannya tidak cepat, dan mudah Yesuan melintas dengan gesit. Datang sekali lagi, beri aku kematian. Tangan kanan Yesuan melintas dengan cepat, kali ini, dia mengincar tenggorokan pisau itu. Puff puff. Ketiga pedang itu semuanya berada di tengah. Setelah 3 pedang, pria pisau itu juga langsung membuang pisau besarnya sendiri. Tangannya berjongkok maju mundur dengan tenggorokan yang terus-menerus mengeluarkan darah. Dia mungkin tidak akan berpikir bahwa dia akan mati di tangan seorang remaja, dan dia juga akan bersama saudaranya, siapa kamu? Pria berpisau itu melontarkan 3 kata dengan tergesa-gesa. Ini mungkin pertanyaan terakhir dalam hidupnya. Yesuan. Yesuan menghunus pedang panjang, mengeringkan darah, lalu menatap pisau itu dan jatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak. Tak lama kemudian, pria berpisau itu terhalang oleh darah yang mengucur deras, tidak dapat bernapas lagi, dan akhirnya mati. Pria kurus lainnya, yang terbelah 2 oleh Yesuan, sudah mati. Melihat kedua mayat di tanah, Yesuan juga menarik napas dalam-dalam, dan dia telah membunuh banyak monster dalam beberapa hari ini. Dia telah melihat banyak mayat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bunuh diri. Ini adalah perasaan setelah pembunuhan pertama. Sepertinya tidak ada apa-apa. Yesuan menggelengkan kepalanya dan mengambil kembali pedang panjang itu ke sarungnya. Kemudian dia memecahkan bungkusan kedua orang itu. Kedua orang ini, satu adalah seni bela diri tingkat menengah keempat, satu adalah seni bela diri tingkat puncak keempat, saya khawatir ada puluhan ribu 2 perak. Benar saja, ketika Yesuan berkonsentrasi menghitungnya, itu masih gerhana, dan benda-benda yang dibungkus keduanya bernilai sekitar 200.000 yuan. Semua ditelan, semakin tinggi kekuatannya, semakin baik. Yesuan pernah menelan semua ramuan obat, bahan monster, dan harta karun surgawi ini, dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Tidak heran ada begitu banyak orang yang membunuh orang, jadi kecepatan uangnya sangat cepat, tetapi jika Anda tidak memiliki mata yang bagus, Anda harus membayar harga darah. Setelah Yesuan menjatuhkan kalimat seperti itu, dia siap untuk pergi, dan kemudian pikirannya tiba-tiba terlintas. Tubuh iblis, dia bisa menelan, lalu tubuh manusia. Meskipun beberapa tidak baik, tetapi cobalah. Yesuan berpikir, tepat di lutut pisau yang mati, dan dengan lembut meletakkan tangannya di tubuhnya, sambil berkata dalam hati, melahap. Tidak bisa menelan mayat manusia. Sistem itu meminta. Benar saja, ketika dia mendengar perintah itu, Yesuan merasa lega. Jika dia bisa menelan mayat, dia benar-benar takut menjadi seorang pembunuh. Karena dia tidak bisa, dia juga memilih untuk berbalik dan pergi. Setelah menelan banyak hal baik, dia selangkah lebih dekat ke puncak kelima Wudao. Dia memperkirakan bahwa dia dapat menerobos dengan ratusan ribu hal. Namun, dia berpikir bahwa Liu Er masih menunggu di rumah kota Lianyun. Agar tidak membuat Liu Er khawatir, dia memilih untuk kembali. Tentu saja, itu semua adalah jalan kembali. Sejak memasuki 18 Gunung Lianyun, Yesuan tidak tahu bagaimana, tidak ada manusia yang ditemuinya. 2 prajurit hari ini adalah yang pertama dia temui. Namun, ketika dia pergi ke pintu masuk pegunungan, dia bertemu dengan kelompok orang kedua. Pada titik ini, setelah melihat jejak kaki di belakangnya, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berhenti di tengah padang rumput. Dia berbalik dan melihat sekeliling, dan melihat sosok putih dengan cepat berlari ke arahnya. Aku masih memakai baju tempur, tetapi tampaknya itu adalah seorang wanita. Yesuan berkata dengan suara gelap, jadi diam-diam melihatnya. Wanita itu berjarak sekitar beberapa ratus meter darinya, tetapi yang membuat Yesuan heran adalah wanita itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat.
Kecepatannya cepat, aku khawatir aku telah mengolah 4 atau lebih seni bela diri tubuh. Ye Xuan terkejut. Dia juga memiliki seni bela diri tubuh, dan itu juga 4 produk, tetapi dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga kota Lianyun. Anda harus tahu bahwa seni bela diri dari 4 produk mungkin bernilai $1 juta, yang bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Ye Xuan karena penasaran, tidak berkedip dan tidak bersembunyi, jadi berdiri dengan tenang. Wanita berbaju putih itu sangat cepat. Dalam waktu setengah menit, dia menerjang ke depan Ye Xuan yang berjarak puluhan meter. Setelah melihat Ye Xuan, wanita itu juga memancarkan sentuhan warna dan berkata, "Teman ini, bisakah kamu membantu?" "Aku, baiklah, datang lagi." Ye Xuan sudah tidak berdaya. Baru saat itu dia membunuh 2 orang yang telah mencoba yang terbaik. Sekarang dia telah datang lagi, dan tidak ada habisnya. Tetapi saat berikutnya, dia juga yang asli, karena kesalahan perkiraannya, usia wanita kulit putih ini diperkirakan mirip dengannya, dari suaranya dapat didengar. Namun, wanita ini juga mengenakan kerudung, sehingga Ye Xuan tidak dapat melihat wajahnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ye Xuan mengencangkan seluruh tubuhnya, karena seni bela diri tubuh wanita itu sangat pintar, dan kekuatannya mungkin lebih kuat dari pisau. Wanita dalam pertarungan itu menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan menatap Ye Xuan dengan saksama. Dia berkata, "Ada seseorang yang ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun. Setelah mengejarku untuk waktu yang lama, bisakah kau mengusirnya bersamaku? Membunuh dan memenangkan harta karun." Wen Yan, alis Ye Xuan semakin mengencang, dan dia benar-benar menghadapi hal semacam ini. Pada saat ini, matanya kembali terkondensasi, dan benar saja, ada bayangan di luar kilometer yang datang kepada mereka. Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Ye Xuan perlahan bertanya, dan dia percaya pada pertarungan ini untuk saat ini. Gadis petarung itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Tahap kelima seni bela diri." "Apa, tahap kelima seni bela diri?" Ye Xuan terkejut dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" "Aku adalah seni bela diri menengah keempat, tetapi bukan lawannya. Dan aku pikir kamu harus berasal dari keluarga besar, kekuatannya harus tidak biasa. Jika kita bergandengan tangan, itu masih harus ada pertempuran." Wajah gadis itu pucat, ini adalah sequel yang baru saja dijalankan jauh dengan seni bela diri. Sekarang Ye Xuan adalah seni bela diri tingkat menengah kelima. Dalam hal 1 lawan 1, itu lebih baik daripada yang ada di depan alam. Namun, dia terlalu muda, dan pengalaman bertarungnya tidak cukup. Jika dia seorang master, maka dia akan selesai. "Gadis, kita baru saja bertemu, dan kita bertemu untuk pertama kalinya, kamu biarkan aku membantumu, lawannya masih sangat kuat, aku khawatir." Ye Xuan mengerutkan kening, di hutan belantara ini, harus selalu waspada. Anda tidak bisa menganggapnya enteng karena orang di depannya adalah seorang wanita. Dalam kasus, apakah wanita dan pria yang mengejarnya adalah kelompok? Ketika dia membantu, jika gadis itu tiba-tiba menyerangnya, itu akan menjadi tragedi. "Apa?" Masih belum menunggu Ye Xuan selesai, gadis dalam pertarungan itu tiba-tiba mengeluarkan suara bertanya. Dia berlari sedikit ke depan dan berhenti di tempat yang berjarak 10 meter dari Ye Xuan. "Ye Xuan!" Gadis yang bertarung itu berseru. Ye Xuan bahkan lebih terkejut dan terkejut, "Apakah kamu mengenalku?" Dia juga mabuk, dan di alam liar ini bisa bertemu seorang kenalan, dan keberuntungan ini cukup baik. Namun dia tidak dapat memikirkan siapa gadis ini, tetapi mendengarkan suaranya cukup familiar. Gadis itu sebenarnya agak tidak yakin, tetapi sekarang setelah dia melihat ekspresi Ye Xuan, dia segera melepaskan pertarungannya sendiri. Di bawah pertarungan, itu adalah wajah kecil yang halus, diukir dengan batu giok, seperti boneka porselen. Ye Xuan menatap wajahnya, merasa familiar, tetapi tidak dapat mengingat siapa itu. "Kau tidak mengenalku, aku Sue Qingqing," kata gadis itu dengan heran. Sue Qingqing, nama ini terngiang di telinga Ye Xuan, dan membuat tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ada seseorang di benaknya. Ketika ayahnya Ye Chong pergi bepergian, dia kebetulan bertemu dengan sebuah karavan, dan saat itu karavan tersebut dirampok oleh pencuri gunung. Saat itu, Ye Chong adalah orang yang menembak, yang memecahkan krisis karavan ini dan bertemu dengan pemilik karavan tersebut. Pemilik karavan ini bernama Sue Hai. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Chong. Setelah mengetahui bahwa Ye Chong adalah orang dari keluarga Ye di Yuncheng,
dia juga mengunjungi rumah tersebut berkali-kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan pengusaha bernama Sue Hai ini adalah ayah dari gadis di depan Ye Xuan ini. Apakah itu kau? Ye Xuan juga menjawab, beraninya, dia juga mengenal gadis ini. Tentu saja aku, hei, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, kau bahkan tidak mengenalku. Gadis Sue Qingqing berkata dengan sedikit marah. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia pergi ke keluarga Ye di Yuncheng, itu sudah 4 tahun yang lalu, saat dia baru berusia 10 tahun. Cemburu dan cemburu Sue Qingqing ini adalah teman dan satu-satunya yang bisa dipercaya. Sepertinya kesibukan ini harus membantu. Ye Xuan mengambil keputusan. Sebelum dia meninggalkan kota Lianyun, dia menggunakan alasan untuk berbohong kepada Liu, yang mengatakan bahwa dia akan pergi mencari teman ayahnya. Saat itu, Sue Hai lah yang muncul dalam pikirannya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya seorang teman yang bisa dipercaya. Ternyata itu tipuanmu, kemarilah. Ye Xuan berkata dengan cepat, dan pada saat yang sama melihat ke kejauhan, sosok yang mengejar sudah berada di tengah jalan, diperkirakan dalam waktu kurang dari setengah menit, dia akan bisa menyusul. Sue Qingqing juga buru-buru berlari ke Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba berbisik, setelah semuanya berakhir, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Apa maksudmu dengan gadis ini? Ye Xuan tidak mengerti, tetapi dia bisa mendengar nada bicara Sue Qingqing, yang tampaknya meninggalkannya. Kudengar kau baru berada di tahap awal seni bela diri keempat, dan lebih lemah dariku. Kami khawatir tidak bisa menghentikannya. Sue Qingqing sangat tidak berdaya, dan tangan rampingnya sudah berada di gagang. Ye Xuan juga dikatakan tidak bisa berkata-kata. Dalam ingatannya, Sue Qingqing ini tampaknya 1 tahun lebih muda darinya, tetapi bakatnya bahkan lebih tinggi darinya. Dia hanya mencapai seni bela diri keempat hanya dalam 14 tahun. Dalam jangka menengah, itu pasti bisa disebut jenius. Apa yang harus dilakukan? Kekuatan spiritualku tidak banyak, kita tambahkan, aku khawatir itu bukan lawan dari pihak lain. Sue Qingqing berkata dengan wajah khawatir. Kamu tidak begitu optimis tentangku. Aku juga jenius pertama dari keluarga Ye. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Sue Qingqing mengabaikannya, hanya berteriak, maaf, biarkan kamu mengajukan masalah ini, kamu mungkin harus membunuhmu. Paman menghalangi penyelamatan keluarga kita, dan perasaan itu belum terbalas. Sekarang aku akan membunuhmu. Batuk, Ye Xuan hampir terbunuh oleh air liurnya sendiri. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri di samping Sue Qingqing, melihat sosok di depan sosok yang dengan cepat mendekat. Sue Qingqing, kamu berlari sangat cepat, mencuri barang-barangku, apakah kamu pikir kamu dapat lolos dari telapak tanganku? Pendatang itu adalah seorang pria muda, tetapi dia sekitar 3 atau 4 tahun lebih tua dari Ye Xuan. Dia menatap Sue Qingqing dan langsung terkena amarah. Mencuri, Ye Xuan mengerutkan kening, menatap Sue Qingqing di sebelahnya, hanya untuk melihat yang terakhir tersenyum sedikit, berbisik, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya mengetahui bahwa dia menjalani tes darah selama 500 tahun, jadi saya tiba-tiba menembak dan mengambil bungkusan miliknya. Ternyata Sue Qingqing tidak bertemu dengan seseorang yang membunuh harta karun itu, tetapi dia mengambil barang-barang milik orang lain. Sebelumnya daun Ye Xuan mengambil darah 100 tahun, senilai 100.000 perak, dan ginseng darah berusia 500 tahun ini, saya khawatir nilainya harus diputar 10 kali lipat, setidaknya dapat menjual 2 juta perak. Anda benar-benar tidak ingin membunuh, merebut sesuatu dari tangan seniman bela diri kelima di tahap awal seni bela diri. Apakah Anda mencari kematian? Ye Xuan sudah melayani Sue Qingqing. Sekarang dia sudah ingat bahwa keluarga Sue tampaknya memiliki tubuh yang relatif tinggi. Belajar, mencapai 5 produk. Tidak mengherankan bahwa Sue Qingqing dapat membuka pemuda ini. Itu karena ini. Namun, seni bela diri dari seni bela diri 5 karakter menghabiskan banyak uang. Kekuatan spiritual Sue Qingqing tidak cukup lama, jadi dia ditangkap oleh pihak lain. Aku hanya ingin mengambil sesuatu. Orang ini sangat waspada terhadapku. Aku tidak menyerangnya dan membunuhnya. Itu tidak buruk. Sue Qingqing berbisik. Petik 2. Apa yang kalian berdua bicarakan secara diam-diam? Pria muda itu tenggelam dan menatap Ye Xuan. Saat berikutnya, matanya juga memancarkan warna aneh. Berseru, Ye Xuan, apa kabar? Mendengar seruan ini, Ye Xuan juga tidak berdaya.
Jenius pertama Ye dan pemborosan pertama benar-benar kuat. Semua orang tahu kemanapun mereka pergi. Dia juga berbalik dan menatap pemuda di depannya dan menemukan bahwa dia memiliki beberapa kesan. Empat pertama Chen Jia, Chen Feng. Ye Xuan berkata dengan cara yang aneh. Sebelum dia membawa Chen Song Chen ke jalan, tetapi menyebabkan sensasi di kota Lianyun, dan Chen Feng juga merupakan keluarga Chen, dan merupakan jenius Chen yang paling menonjol, baru berusia 18 tahun. Mencapai kelas berat kelima dalam seni bela diri. Tidak hanya itu, Chen Feng juga merupakan murid Yun Yunzong, saudara laki-laki Ye Xuan. Apakah kamu mengenalnya? Sue Qingqing berbalik dan bertanya. Ya, keluarga Chen ini adalah salah satu dari 4 keluarga di kota Lianyun, dan Chen Feng ini adalah yang terbaik dari generasi muda Chen. Ye Xuan mengangguk dan menjelaskan dengan berbisik. Dia ingat bahwa Chen Feng berhasil menembus seni bela diri keempat pada usia 16 tahun, dan kemudian berhasil menembus seni bela diri kelima dalam 2 tahun berikutnya. Awalnya, kualifikasi ini pasti bisa di atas Ye Xuan, tetapi Chen Jia mencoba memasukkan Chen Feng ke Yunzong yang retak, dan menghabiskan jutaan 2 perak dan menggunakan ramuan obat untuk menumpuk Chen Feng. Ini berlaku untuk Ye Xuan. Berita bagus. Aku tidak menyangka, aku bisa bertemu dengan sampahmu di sini. Aku mendengar bahwa perbaikanmu benar-benar hilang. Bagaimana kamu bisa memasuki pegunungan Lianyun 18? Mulut Chen Feng sedikit miring, di tengah pidatonya. Mata juga berkedip dari waktu ke waktu. Di sini adalah hutan belantara. Jika dia membunuh Ye Xuan, tidak ada yang tahu. Bagaimana aku berkultivasi, ini tidak akan mengganggu saudara Chen untuk melewatkannya. Ye Xuan juga tersenyum tipis, dia dapat melihat bahwa Chen Feng ini tampaknya ingin membunuhnya, untuk melemahkan kekuatan keluarga Ye. Hei, apa yang kamu lakukan? Tatapan Chen Feng dikumpulkan dari tubuh Ye Xuan. Tugas yang paling mendesak adalah mengejar darah dari darah berusia 500 tahun itu. Dia menatap Sue Qingqing dan berkata dengan dingin, Sue Qingqing, serahkan barang-barangku. Jika aku mengembalikan darah selama 500 tahun kepadamu, maka kamu membiarkan kami berdua. Sue Qingqing bertanya dengan aneh. Chen Feng berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada ringan, baiklah, asalkan kamu mengembalikan darah itu kepadaku, maka begitulah adanya. Meskipun demikian, dia tidak bermaksud untuk melepaskan Ye Xuan dan Sue Qingqing. Yang pertama adalah keluarga Ye, yang kedua adalah alam liar, dan tidak ada masalah dalam membunuh orang. Ketiga, Sue Qingqing tidak buruk, sangat disayangkan untuk melepaskannya. Oleh karena itu, dia ingin membiarkan pihak lain membayar darahnya, lalu membunuh Ye Xuan, dan kemudian dantian milik Sue Qingqing dihapuskan dan dinikmati. Baiklah, satu kata sudah ditetapkan. Sue Qingqing berkata, yaitu bersiap untuk membongkar bungkusan itu, tetapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menghentikannya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mengembalikannya kepadanya, dan dia akan melepaskanmu? Karakter orang ini juga dikenal oleh wanita dan anak-anak di Yuncheng, bahkan jika kamu memberinya seluruh keluarga, dia tidak akan membiarkan kita berdua. Ye Xuan berkata perlahan, meskipun bakat Sue Qingqing bagus, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah anak berusia 14 tahun. Dia belum pernah melihat dunia yang besar, dan dia tidak tahu apa yang membuat orang jahat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya datang ke pegunungan Lianyun 18. Setelah mendengar ini, tindakan Sue Qingqing juga terhenti. Dia bertanya dengan aneh, apakah kamu benar? Ye Xuan, jangan bicara omong kosong. Chen Feng buru-buru berkata bahwa dia dan keduanya sudah mengatakan begitu banyak, tetapi juga takut Sue Qingqing merusak darah berusia 500 tahun itu, bagaimanapun juga, itu bernilai jutaan dolar. Aku bicara, apa urusanmu? Ye Xuan langsung mencabut pedang panjang dan berkata, Chen Feng, aku pikir kamu ingin mendapatkan ginseng darah, lalu bergegas untuk membunuh kami berdua. Melihat bahwa semuanya hancur, maka Chen Feng tidak lagi bersembunyi, hanya diam-diam mencabut pedang panjang, berkata, hei, dengan ginseng darah berusia 500 tahun, untuk seorang jenius dari keluarga Ye, ini adalah kesepakatan yang bagus, karena jadi, maka aku akan mengajarimu jenius pertama dari keluarga Ye. Panggil. Chen Feng juga berkata bahwa itu mudah dilakukan, dan mengangkat tangannya berarti mengeluarkan beberapa ilmu pedang, tetapi karena jaraknya, mudah disembunyikan oleh Ye Xuan dan Sue Qingqing. Sue Qingqing juga bersiap untuk menghunus pedang, tetapi dihentikan oleh Ye Xuan.
Kamu menunggu gadis ini di sini, aku ingin mengalahkannya. Ye Xuan berkata dengan ringan. Apa, kamu gila? Dia adalah permulaan utama kelima dari seni bela diri. Sue Qingqing buru-buru berteriak. Lihat, aku membunuhnya dalam 10 ronde. Semangat Ye Xuan tiba-tiba bangkit dan bergegas keluar. Pada saat ini, Sue Qingqing bereaksi. Kekuatan-kekuatan spiritual yang meletus dari Ye Xuan Fang jauh lebih kuat darinya. Tampaknya itu adalah permulaan utama kelima dari seni bela diri. Bagaimana mungkin? Apakah beritaku salah? Sue Qingqing berpikir aneh. Jika itu adalah pendekar kelima dari seni bela diri lainnya, Ye Xuan akan cemburu. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah orang tua yang sudah tua dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tetapi Chen Feng ini, Ye Xuan tidak takut. Pertama-tama, Chen Feng mengandalkan tumpukan ramuan obat. Kedua, Chen Feng tidak jauh lebih tua darinya. Ketiga, dia memiliki 2 poin untuk menelan poin. Pada saat dialog, Ye Xuan diam-diam menyelinapkan 2 poin itu ke dalam seni bela diri yang disebut seni bela diri. Ye Xuan dan Chen Feng segera menyerahkan tangan mereka, tetapi setelah melihat kekuatan Ye Xuan, Chen Feng juga gemetar. Tampaknya berita yang dia dapatkan juga sangat tidak akurat. Ye Xuan lebih dari seni bela diri tahap keempat. Ini jelas seni bela diri jangka menengah kelima, dan bahkan lebih kuat darinya. Tidak mungkin, bagaimana alammu bisa lebih tinggi dariku? Chen Feng terkejut. Ye Xuan masuk ke kelas berat keempat seni bela diri. Itu adalah hal bulan lalu. Dalam sebulan, dia bahkan melompat 4 tingkat, bahkan jika itu adalah awan yang retak. Kejeniusan Zhongli tidak mungkin. Kamu belum pernah mendengarnya dan menghancurkannya. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Saat itu, dia menusuk 3 pedang, dan kecepatan tembakannya 3 poin lebih cepat dari Chen Feng. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seni bela diri tingkat menengah kelima. Chen Feng berjuang untuk menahannya, tetapi saat ini, kecepatan Ye Xuan tiba-tiba meledak. Dia menggunakan 4 seni bela diri, dan sekarang dia menggunakan 5 seni bela diri. Peningkatan kecepatan ini, membuat Chen Feng sedikit bereaksi, tetapi secara tidak sengaja ditusuk oleh Ye Xuan, terlihat merah. Tidak mungkin, kamu tidak bisa sekuat itu, aku ingin membunuhmu. Chen Feng tidak tahan dengan pukulan itu. Setelah beberapa minuman, dia berjuang. Sebenarnya, dia juga memiliki 5 seni bela diri, tetapi seni bela diri 5 produk menghabiskan banyak, dan dia mengejar Sue Qingqing untuk waktu yang lama, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya sebenarnya tidak cukup. Tetapi sekarang setelah perang dimulai, tidak mungkin baginya. Pedang badai petir, beri aku kematian. Chen Feng tiba-tiba melakukan perjalanan. Oh, angin bertiup kencang. Ye Xuan juga melihat poin luar biasa dari gerakan ini, dan buru-buru mengeluarkan keterampilan bagian bawah kotak. Hei, kedua penembak jitu itu bertabrakan, dan 2 kekuatan spiritual yang berbeda bergabung, meledak dalam sekejap, dan gelombang ombak menyapu. Trik ini, mereka berhasil. Apa? Bahkan pedang guntur kekerasan yang kuat dapat diledakkan. Chen Feng sangat terkejut. Seni bela diri yang dia gunakan dianggap sebagai yang paling kuat dari 5 seni bela diri oleh reruntuhan Yunzong. Namun, dia berpikir lagi. Alam Ye Xuan bahkan lebih tinggi darinya. Di bawah level penindasan, memang ada satu. Tetapi saat ini, memanggil, tiba-tiba seorang penembak jitu menerobos asap dan menyerbu ke arah Chen Feng, dan itu adalah ledakan. Darurat militer, seperti namanya, dikenal karena kecepatannya. Pedang guntur yang ganas hanya kuat, dan lintasan kekuatan spiritual dalam tubuh lebih rumit, jadi lebih lambat untuk ditampilkan. Ledakan ini begitu arogan sehingga Chen Feng lengah. Ledakan itu pecah, tetapi reaksi Chen Feng cepat, dan dia buru-buru memblokirnya dengan pedang panjangnya. Hei, suara teredam menyebar, Chen Feng seluruh orang terbang keluar, pedang di tangannya juga terkejut. Kesempatan bagus, kematianmu ada di sini. Melalui asap, Ye Xuan segera menggunakan seni bela diri 5 karakter untuk menyerang langkah-langkah itu. Tubuhnya melintas dan langsung melintasi asap, dan kemudian dia melihat lagi. Langkah penyerangan, ditambah dengan ledakan, kecepatannya sudah meledak. Tidak menunggu tubuh Chen Feng mendarat, ledakan itu sudah ada di depannya. Tidak, ini tidak mungkin. Mata Chen Feng membelalak dan dia merasa luar biasa. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Ye Xuan. Oh! Ledakan itu menyapu tubuh Chen Feng dan menghancurkan kepalanya dengan setengah bahu dan meninggal dalam sekejap.
Putong, kedua tubuh Chen Feng terbanting, dan langkah kaki Ye Xuan terhenti. Yang pertama dari 4 Tuan Chen, tetapi ini tidak terjadi. Ye Xuan melambaikan pedang dan menerimanya di sarungnya. Sekarang, dia memiliki penilaian awal tentang kekuatannya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika berhadapan dengan beberapa prajurit seni bela diri kelas menengah kelas 5 yang berpengalaman, saya khawatir akan ada pertempuran. Bagaimanapun, dia memiliki keunggulan dalam seni bela diri, dan dia tumbuh dengan memakan harta karun alami, dan fisiknya bagus di antara teman-temannya setelah kematian Chen Feng. Ye Xuan juga perlahan berbalik, lalu menatap Sue Qingqing, yang sudah tertegun, dan berkata, apakah aku sudah bermain beberapa ronde dengannya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Sue Qingqing bereaksi dan menggelengkan kepalanya dengan keliru, tidak, aku tidak menghitung. Dia sudah terkejut dengan kekuatan Ye Xuan. Bagaimanapun, dalam ingatannya, level Ye Xuan seharusnya lebih rendah darinya. Namun, Chen Feng, yang berada di tahap awal seni bela diri kelima, berada di tangan Ye Xuan. Tampaknya dia belum bermain 10 ronde dan dibunuh oleh Ye Xuan. Ye Xuan tidak bertanya lagi, hanya pergi ke sisi Chen Feng dan berjongkok, lalu menemukan beberapa botol ramuan obat, lalu meletakkan kembali pedang panjangnya dan berjalan kembali. Kamu, apakah kamu benar-benar Ye Xuan? Sue Qingqing bertanya dengan tidak percaya. Sial, ketika kamu masih kecil, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikah denganku, kamu lupa. Mata Ye Xuan berbalik. Ketika Sue Qingqing mendengarnya, wajah kecilnya langsung memerah, dan dia berkata, apa? Yang kamu katakan omong kosong. Itu ketika aku masih kecil, aku tidak tahu harus berkata apa. Sekarang dia bisa yakin bahwa ini memang Ye Xuan yang dia kenal. Kalau begitu kamu masih bertanya. Ye Xuan berkata tanpa daya. Tapi, kudengar kamu berhasil mencapai awal seni bela diri ke-4 bulan lalu. Sue Qingqing masih agak terkejut. Jangan bertanya, lagi pula, aku lebih baik darimu. Ye Xuan berkata, tiba-tiba jatuh di tubuh Sue Qingqing, mencibir dan berkata, meskipun kami tahu, tetapi aku juga menyelamatkanmu, apakah kamu ingin bekerja keras? Biarkan aku melihatmu, apa yang ingin kamu lakukan? Sue Qingqing tiba-tiba merasakan semacam tatapan yang tidak tepat. Meskipun dia dan Ye Xuan saling mengenal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, ada juga ucapan terima kasih atas bantuanmu. Ayo, darah 500 tahun diberikan kepadaku. Ye Xuan tidak tergoda, dan berbicara langsung. Pada saat ini, Sue Qingqing menyadari bahwa dia salah. Setelah menghela napas lega, dia langsung membuka bungkusan Chen Feng, dan kemudian kehilangan tas kain kecil. Jika kamu tidak memilikimu, aku khawatir aku tidak bisa lolos dari pengejarannya. Tes darah 5 tahun ini untukmu. Sue Qingqing berkata dengan sangat murah hati. Hei! Ye Xuan mengambil tas kain dan membukanya. Ada ginseng merah tergeletak dengan tenang di dalamnya. Ginseng darah dinilai berdasarkan warnanya. Warna ginseng darah ini sangat kuat, dan memang lebih dari 500 tahun. Apakah kamu yakin akan memberikan semuanya kepadaku? Ye Xuan bertanya dengan sedikit aneh. Tes darah berusia 500 tahun ini bernilai jutaan perak. Ini dapat membeli seni bela diri 5 produk. Kau lupa apa yang sedang kulakukan? 1,2 juta perak, gadis ini masih tidak bisa melihat ke atas. Sue Qingqing tiba-tiba bertanya. Setelah diingatkan, Ye Xuan juga menanggapi. Sue Qinghai Qisuehai adalah seorang pengusaha terkenal. Industrinya mungkin lebih dari keluarga Ye, dan Suehai adalah orang yang merintis usahanya sendiri. Dia dan keluarga Ye pada dasarnya berbeda. Ada 1,2 juta perak di distrik itu, dan dia benar-benar tidak melihatnya. Tidak mengherankan bahwa usia Sue Qingqing baru 14 tahun. Dia sudah menjadi medium berat keempat dari seni bela diri. Tidak baik untuk tumbuh dari makanan ringan dan tidak berlatih dengan cepat. Haha, kalau begitu aku akan menerimanya dengan sopan. Ye Xuan tidak merasa bersalah dan menerimanya. Ini setara dengan 1 juta yuan perak, selama menelan darah 500 tahun ini, dia mungkin dapat langsung menerobos ke puncak kelima seni bela diri. Tetapi sekali lagi, Mutiara Sakuswejia tiba-tiba berlari ke pegunungan 18 Lianyun, yang agak tidak biasa. Saat ini, Ye Xuan bertanya, benar, bagaimana kamu berlari di sini? Bagaimana denganku? Sue Qingqing ragu sejenak dan berkata, aku ingin pergi ke Sekte Yun yang retak, tetapi aku tidak setuju, jadi aku kabur. Lalu,
Aku pergi jauh-jauh untuk mengejar serigala peledakan dengan liontin di leherku. Gunung awan 18 akan datang. Serigala peledakan dengan liontin di lehernya. Ye Xuan tidak menjawab. Sungguh makhluk hantu. Yah, sepertinya seseorang sedang menggantung. Kau tahu, liontin apa itu? Sue Qingqing bertanya lagi. Benarkah? Ye Xuan bertanya dengan cara berbeda, dan pada saat yang sama berpikir, apakah itu berlian? Namun, berlian tampaknya tidak berharga bagi dunia. Itu adalah spar senilai 1 juta 2 perak. Sue Qingqing menjawab, spar T. Setelah mendengar nama ini, Ye Xuan berseru. Spar adalah mata uang yang digunakan untuk perdagangan antara para prajurit senior. Dikatakan bahwa keluarga Daun juga memiliki spar cacat senilai 1 juta 2 perak. Baiklah, spar, saat itu. Aku berpikir, siapapun yang punya uang untuk menggantungkan spar di leher monster itu, jadi aku mengejarnya, tetapi aku mengejarnya. Sue Qingqing berkata dengan sedikit tidak berdaya. Bahkan spar yang rusak pun bernilai jutaan perak, yang setara dengan darah Ye Xuan selama 500 tahun. Terlalu banyak berpikir, itu pasti palsu. Bagaimana mungkin spar digantung di leher monster tingkat 4? Ye Xuan tidak banyak berpikir, melanjutkan, jadi, kamu meninggalkan rumah sekarang. Ya, aku tidak akan pergi sekarang, apakah lebih baik pergi ke tempatmu? Sue Qingqing mengangguk, bisa saja, tetapi aku juga meninggalkan rumah. Ye Xuan berkata, bagaimanapun, rumah yang baru saja dibelinya memiliki beberapa kamar kosong. Tidak masalah untuk menambahkan Sue Qingqing. Setelah itu, dia bisa pergi untuk membagi Yunzong bersama. Bagaimana kamu meninggalkan rumah? Sue Qingqing terkejut. Mari kita bicara di jalan. Awalnya, ketika Ye Xuan masuk, itu adalah seseorang yang lebih nyaman. Setelah memburu monster itu langsung ditelan. Tetapi sekarang ada lebih banyak Sue Qingqing sendirian, jadi dia lebih merepotkan. Bagaimanapun, makhluk yang melahap sistem tidak dapat membiarkan Sue Qingqing tahu. Namun, Sue Qingqing juga murah hati, langsung melemparkan bungkusan Chen Feng kepadanya, ada banyak hal baik di dalamnya. Ye Xuan memperkirakan bahwa dia sekarang cukup untuk menerobos ke puncak kelima seni bela diri. Tentu saja, ini tidak akan menunggu sampai dia kembali ke kota Lianyun. Dalam 2 hari, mereka meninggalkan pegunungan Lianyun 18 dan kemudian membeli 2 kuda bagus di kota baru-baru ini dan bergegas kembali ke kota Lianyun. Liu, aku kembali. Ye Xuan membuka pintu halamannya dan berteriak. Namun, tidak ada jawaban. Saat ini, dia dengan cepat mencari rumah itu lagi, tetapi dia tidak melihat jejak Liu. Wajah Ye Xuan tenggelam ke dasar lembah, karena Liu sangat patuh. Dia membeli cukup banyak barang untuk Liu Lu selama setengah bulan, tetapi sekarang hanya tinggal seminggu lagi, dan Liu Er menghilang. Selain itu, Ye Xuan juga menemukan beberapa jejak kaki di halaman. Jejak kaki ini bukan miliknya, juga bukan milik Liu Er, atau orang tua yang menjualnya ke rumahnya. Jejak kaki ini sangat berat, jelas muda, dan semuanya militer. Tepat ketika Ye Xuan berpikir bahwa orang yang membawa Liu Liu adalah keluarga Chen, dia tiba-tiba menemukan selembar kertas di kamar Liu. Ternyata Liu Er tidak dibawa pergi oleh Chen, tetapi kembali ke keluarga Ye. Ternyata itu Ye Jia, tidak apa-apa. Ye Xuan menghela napas lega, tetapi dia agak aneh karena tulisan tangan di kertas ini bukan milik Liu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kembali ke keluarga Ye. Tanya Sue Qingqing di samping. Hanya bisa seperti ini. Ye Xuan mengangguk. Awalnya dia ingin membuat keributan, dan kemudian membiarkan keluarga Ye memperhatikan. Setelah dia kembali dari pengalamannya, dia bisa bernegosiasi dengan keluarga Ye yang cemas, dan kemudian membiarkan Ye Jiada berdarah sekali, setidaknya untuk memeras 5 juta 2 perak. Anda harus tahu bahwa seni bela dirinya yang berusia 15 tahun adalah jenius pertama keluarga. Setelah dia meninggalkan keluarga Ye, ranahnya langsung menembus ke tengah kelima seni bela diri, yang dapat difokuskan pada pelatihan bahkan jika ditempatkan di Yunyunzong. 5 juta 2 perak, tidak cukup. Selain itu, ada ginseng darah berusia 500 tahun di parsel Ye Xuan, dan hal-hal seperti Chen Feng pasti dapat menembus ke puncak kelima Wudao. Saat ini, Ye Xuan langsung menggendong Sue Qingqing ke keluarga Ye. Ketika Ye Xuan kembali ke pintu depan Ye Jia, kedua pengawal itu terkejut. Kemudian mereka buru-buru berteriak, cepat,
pergi dan beritahu pemilik, Tuan Muda sudah kembali. Anda harus tahu bahwa selama Ye Xuan pergi, bahkan keluarga Ye dan keluarga Chen dari kota Yuncheng mengalami beberapa gesekan, dan ada korban. Kembalinya Ye Xuan ke berita keluarga Ye, seolah-olah gelombang menyebar. Tidak lama kemudian, Ye Zhang bergegas ke lobi Ye Jia bersama keempat mayor. Ye Xuan, apakah kamu sudah kembali? Setelah memasuki pintu, Ye Zhang melangkah ke arah Ye Xuan, dan kemudian melihat ke atas dan ke bawah Ye Xuan. Benar saja, Ye Xuan menunjukkan gelombang spiritual yang lemah, dan kekuatannya pulih. Dabo, Liu Er. Ye Xuan membuka pintu dan bertanya. Liu Er, Ye Zhang secara alami tahu bahwa pembantu Ye Xuan dipanggil Liu Er, dan ketika dia mendengar nama itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah melihatnya, mata Ye Xuan tiba-tiba melebar dan berkata, apakah itu masalah dengan Liu Er? Ini, Ye Zhang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa berkata, Ye Xuan, ikut aku. Keempat keluarga besar juga sedikit tidak berdaya. Aku tidak menyangka Ye Xuan akan kembali, dan bahkan mereka tidak berbicara. Kemudian, Ye Xuan berada di belakang Ye Zhang dan kembali ke halaman bekas Ye Jia-nya. Pintu Liu terbuka, dan kemudian sebuah sosok terpantul di mata Ye Xuan, itu adalah Liu Er. Namun, saat ini, Liu Er sedang berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Ye Xuan Yuan ada di pintu. Dia menoleh dan melihat bahwa Ye Zhang dan keempat keluarga besar semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Dia segera masuk, lalu melihat Liu Er yang tidak sadarkan diri, dan mendapati bahwa napas Liu Er sangat tidak teratur. Apa yang terjadi? Ye Xuan berbalik dan berteriak. Ye Zhang masuk dan berkata, setelah kamu kehilangan Chen Song di jalan, Chen menemukan kami keluarga Ye. Saat itu, kami tahu bahwa kekuatanmu harus dipulihkan. Kemudian, kedua keluarga kami terus mencarimu di Lianyuncheng. Pada hari ketiga kejadian, ketika kami mendengar tentang tempatmu, kami segera mengirim orang ke masa lalu, tetapi keluarga Chen pertama kali datang. Petik 2. Dalam dua pertempuran kami, Liu Er secara tidak sengaja diambil oleh keluarga Chen. Di tempat itu, dia tidak sadarkan diri. Dia belum bangun, dan napasnya semakin lemah. Kurasa, setelah 3 hari, Liu mungkin akan. Setelah mendengarkan Ye Zhang, hati Ye Xuan sudah setengah dingin. Siapa itu? Ye Xuan bertanya dengan dingin. Chen Song, jawab Ye Zhang. Nama ini tentu saja asing bagi Ye Xuan. Yah, kamu adalah Chen Song, jika Ye Xuan tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Ye Xuan diam-diam bersumpah bahwa dia sudah marah saat ini, tetapi sangat penting untuk memahami situasi Liu Er terlebih dahulu. Liu Er telah koma selama beberapa hari. Aku meminta dokter terbaik di Yuncheng untuk datang dan menggunakan banyak obat dalam, tetapi tidak ada efeknya. Ye Zhang menambahkan kalimat lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan tidak dapat memahaminya. Bagaimana aku bisa membuat orang seperti ini? Aku belum pernah mendengarnya. Namun, Ye Xuan tiba-tiba berpikir bahwa sistem fagositosis dapat ditukar dengan beberapa ramuan obat, yang mungkin bisa dicoba. Kamu keluar. Ye Xuan langsung bersikap dingin dan dingin. Jika di masa damai, 4 kelompok etnis utama akan mendengar nada bicara Ye Xuan, dan mereka pasti akan marah. Tanggung jawab Ye Xuan tidak besar atau kecil. Namun, sekarang, mereka juga dengan enggan pensiun, bahkan Sui Qingqing tidak mengatakan sepatah kata pun setelah memasuki pintu. Mereka meninggalkan rumah dan mengambil pintu, meninggalkan Ye Xuan sendirian. Ye Xuan masih membawa sebuah parsel. Dia buru-buru melepaskan ikatan parsel, dan kemudian menelan ginseng darah berusia 500 tahun itu bersama dengan barang-barang Chen Feng lainnya. Ribuan dua benda perak ditelan, dan kekuatan spiritual Ye Xuan melonjak. Dan itu puncak kelima dari seni bela diri. Namun saat ini, Ye Xuan tidak bisa senang, dan bergegas menggunakan poin yang baru saja diterimanya, sebagai ganti sebotol yang disebut Bai Hualu. Di kota Lianyun, harga obat penyembuhan umum di bawah 100.000 yuan. Namun, sebotol embun bunga ini telah menghabiskan sedikit poin yang menelan, yang menunjukkan bahwa efeknya luar biasa. Ye Xuan duduk bersama Liu Er, dan kemudian dia membawa bunga itu ke Liu, dan menggunakan kekuatannya untuk membantunya memurnikan. Sistem menunjukkan bahwa selama cederanya tidak terlalu serius, Bai Hualu dapat diobati, dan Chen Song hanyalah seni bela diri tingkat menengah keempat. Bahkan jika kekuatan spiritual menyerang tubuh Liu,
Bai Hualu harusnya dapat dihilangkan dengan mudah. Ye Xuan berpikir demikian dalam hatinya. Dia menunggu beberapa saat, dan benar saja, napas dalam tubuh Liu menjadi stabil dan napasnya normal. Panggil, seharusnya baik-baik saja. Ye Xuan menghela napas lega. Meskipun dikatakan bahwa titik menelan yang baru saja diperoleh telah habis, itu dapat menyelamatkan Liuer, bahkan jika itu adalah 100 titik fagositosis. Tetapi sekali lagi, urusan Liuer tidak ada hubungannya dengan Chen Song. Chen Song harus mati. Kemudian, Ye Xuan meninggalkan rumah dan membiarkan para Master Ye Zhangpai tinggal di sini. Ngomong-ngomong, dia menggunakan obat-obatan yang diperoleh di pegunungan ke-18 Lianyun untuk melewatinya dengan samar. Orang-orang kembali ke lobi. Ye Xuan, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Setelah kembali ke lobi, Ye Zhang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lianyun 18 Mountains. Ye Xuan perlahan menjawab dalam hatinya. Ketika Ye Kexuan berada di rumah, Ye Zhang juga mengenali Sui Qingqing, jadi dia belajar banyak dari mulutnya. Namun, Ye Zhang masih memiliki beberapa pertanyaan yang tidak dapat dipercaya. Kekuatanmu saat ini. Wajah acuh tak acuh Ye Xuan berbalik dan berkata, seni bela diri tingkat menengah kelima. Apa, kali ini, wajah semua orang berubah. Mereka merasakannya dengan saksama. Ternyata itu adalah seni bela diri tingkat menengah kelima. Apakah kamu serius? Para tetua keluarga Ye bertanya dengan aneh. Ya, aku memang seni bela diri tingkat menengah kelima, Qingqing dapat bersaksi. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dia sekarang adalah seni bela diri tingkat menengah kelima, tetapi sekarang dia sangat berhati-hati, atau yang rendah hati lebih baik. Baiklah, aku dapat bersaksi bahwa dia memang seni bela diri tingkat menengah kelima, dan dia masih. Sui Qingqing di samping belum selesai, tetapi disela oleh Ye Xuan. Ye Zhang dan 4 keluarga besar tidak peduli, mereka hanya peduli tentang ranah Ye Xuan. Haha, itu adalah Tuhan memberkati keluarga Ye Ku, seni bela diri tingkat menengah ke-15 tahun, prestasi masa depan, mungkin dapat mencapai seni bela diri tingkat ke-8, atau bahkan seni bela diri tingkat ke-9. Keluarga kedua keluarga Ye, yaitu, 2 tetua tertawa. Pelan. Tidak menunggu orang lain untuk berbicara, Ye Xuan adalah minuman rendah, perhatian semua orang tertuju padanya. Sepertinya aku tidak mengatakan itu, aku ingin kembali ke keluarga Ye. Ye Xuan menoleh dan melihat 5 orang Ye Zhang. Kalian, para tetua tertawa tiba-tiba dan menunjuk ke arah Ye Xuan. Hei, ekspresiku pada hari itu, aku ingat dengan jelas, sekarang kekuatanku pulih, apakah menurutmu aku akan kembali ke keluarga Ye dengan mudah? Ye Xuan masih berkata dengan nada dingin. Ketika kamu membutuhkannya, kamu akan mengolahnya dengan penuh semangat. Ketika kamu tidak memiliki nilai, kamu akan menendangnya. Ye Xuan juga pemarah. Bahkan jika kamu adalah keluarga, kamu tidak dapat berkompromi. Tidak ada dari mereka yang idiot, mereka semua dapat. Mendengar maksud Ye Xuan, saat ini, Ye Zhang bertanya, bagaimana kamu bisa kembali ke keluarga Ye? Dia dapat mendengar bahwa Ye Xuan kembali ke kondisi bersyarat. Ya, kita semua dapat menyetujui persyaratan apa. Sederhana, Ye Xuan langsung mengulurkan tangan dan berkata, 5 juta 2 perak. Desis. Ketika suaranya jatuh, semua penonton menarik napas. 5 juta 2 perak, itu benar-benar pembukaan yang besar untuk singa. Ye Xuan, apakah kamu tidak tertawa? Ye Zhang bertanya dengan tidak percaya. 5 juta 2 perak, ini setara dengan pendapatan Ye Jia selama lebih dari 2 bulan. Dabo, apakah menurutmu aku bercanda? Atau, apakah menurutmu kualifikasiku tidak bernilai 5 juta yuan? Ye Xuan melihat sekeliling pada 5 orang. Ini, Ye Zhang dan 4 kelompok etnis utama saling memandang. Pada pertengahan periode kelima dari seni bela diri berusia 15 tahun, ini adalah pertama kalinya di kota Lianyun. Bahkan jika itu adalah Kabupaten Nanlin yang besar, aku khawatir tidak banyak. Saat ini, keluarga Ye terkuat adalah seni bela diri terpenting ke-7, dan kualifikasi Ye Xuan bahkan dapat mencapai seni bela diri ke-8 di masa depan, dan bahkan seni bela diri berat ke-9. Pada saat itu, Lian Yuncheng adalah dunia keluarga Ye. Baiklah, 5 juta 2 perak. Ye Zhang segera mengangguk. Namun, saat berikutnya, kata-kata Ye Xuan membuatnya menjadi salah satu dari mereka. 5 juta 2 sedikit, aku punya syarat. Ye Xuan melanjutkan. Syarat apa? Ye Zhang bertanya.
Aku ingin Chen Song mati. Ketika kalimat ini menyebar di lobi Yejia, seluruh lobi menjadi sunyi. Chen Song adalah adik laki-laki dari keluarga Chen, dan itu tidak biasa. Dia adalah keponakan dari keluarga Chen. Jika dia mati, maka Yejia dan keluarga Chen mungkin langsung mulai bermain secara langsung. Ini, Ye Zhang ragu-ragu lagi. Keempat tetua juga saling memandang. Ye Xuan, kamu terlalu malu. Sue Qingqing berbisik. Kejam, Ye Xuan Yuan menunjukkan mesin pembunuh dan berkata, bagi Liu Liu, itu adalah dosa kematian. Sue Qingqing berhenti berbicara. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa anak laki-laki di sebelahnya memiliki hegemoni yang unik. Ye Xuan, identitas Chen Song tidak normal. Terakhir kali kau membuat keributan, kau telah kehilangan beberapa tangan kananmu karena Yejia. Jika kau membunuh Chen Song lagi, maka kita benar-benar tidak akan mati. Zhang mengerutkan kening. Dabo, kalau begitu jika aku memberitahumu, aku telah membunuh Chen Feng, kepala Chen Jia si Jie di pegunungan Lianyun 18. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Suaranya belum berakhir, keempat tetua utama dan Ye Zhang semuanya kiki, berseru, apa? Sekarang, kelima orang itu tidak tenang, dan Ye Xuan telah membunuh Chen Feng. Jika ini disampaikan ke telinga Chen, itu bahkan lebih menarik daripada membunuh Chen Song. Ye Xuan, apakah kau yakin? Kau tidak bercanda, keluarga pertama terlalu tua untuk bertanya. Usia tua, sulit bagimu untuk berpikir bahwa ranah kelima seni bela diri di tengah ranah, tetapi juga membunuh ramuan obat mati menumpuk Chen Feng. Mata Ye Xuan memadat. Masalah ini adalah untuk membiarkan keempat keluarga besar dan Ye Zhang berkumpul. Pikiran mereka masih tertuju pada saat Ye Xuan menerobos ke tahap keempat seni bela diri, tetapi sekarang, Ye Xuan sudah berada di tahap tengah kelima seni bela diri. Saya dapat bersaksi, Ye Xuan ada di depan saya, membunuh Chen Feng sendirian. Sue Qingqing di samping tiba-tiba berkata satu. Ye Zhang juga merasakan tekanan, dan bertanya, Ye Xuan, siapa yang tahu ini? Hanya dengan saya dan Qingqing. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Itu bagus, ini tidak boleh disebarkan. Kalau tidak, saya Ye Jia dan Chen Jia benar-benar tidak mati. Ye Zhang buru-buru mengingatkannya, dan berkata, adapun Chen Song, kita harus berdiskusi. Kematian Chen Feng, meskipun lebih eksplosif, tetapi Chen Feng mati di alam liar, tidak ada yang tahu, namun, jika Chen Song sudah meninggal sekarang, maka semua orang akan meragukan keluarga Ye. Saat itu, kedua keluarga akan memulai pertikaian besar. Ye Zhang dan keempat keluarga besar pergi ke lobi untuk berdiskusi. Ye Xuan juga berpikir sejenak, atau berteriak, Dabo, 4 orang tua, aku menyerah pada kondisi ini. Kelima orang di belakang lobi mendengar ini dan bergegas kembali. Itu bagus, kalau begitu itu bagus. Ye Zhang menghela napas lega. Bagi Ye Xuan sendiri, untuk membiarkan Ye Jia dan Chen Jia bertarung, masalah ini harus jangka panjang. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menambahkan, aku ingin menghapus kondisi Chen Song ini, kamu dapat menghapusnya, tetapi aku harus mengambil 2 juta perak lagi. Orang baik, itu singa besar. Kelima orang itu saling memikirkan. Namun, jika kamu ingin membiarkan Chen Song mati dan membandingkan 2 juta dan 2 perak ini, tentu saja mudah bagi yang terakhir untuk menerimanya. Bukankah itu 2 juta yuan dan 2 perak? Itu tidak hilang. Itu hanya untuk Ye Xuan. Ini setara dengan mengumpulkan banyak uang di muka untuk melatihnya. Yah, totalnya 7 juta dan 2 perak. Ye Zhang sangat menyegarkan. 7 juta 2 perak, tetapi setara dengan pendapatan Ye Jia selama lebih dari 3 bulan, dan seluruh anak keluarga Ye menghabiskan sebulan, jumlah uang yang diperkirakan kurang dari 1/10. Ye Xuan setuju untuk kembali ke keluarga Ye, tetapi memeras 7 juta 2 perak, yang tidak buruk. Namun, Ye Xuan memiliki rencana dalam pikirannya. Dabo, aku pergi ke pegunungan Lianyun 18 beberapa hari yang lalu dan aku mendapatkan 2 seni bela diri Wu. Ye Xuan berkata, tiba-tiba mengeluarkan 2 seni bela diri yang dia tukarkan dalam sistem fagositosis, yang dia tiru dalam perjalanan kembali.